Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wa mursalin wa ala alihi washabbihi rasulillahi ajmain. Puji syukur marilah kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan karunia-Nya. Kita dapat melangkahkan kaki, mengayunkan tangan menuju sekolah dan dimanapun kita berada. Salawat beserta salam tidak lupa kita sampaikan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Atas izin Allah, beliau telah berhasil membawa umat manusia dari alam yang penuh dengan kebodohan kepada alam yang disinari oleh ilmu pengetahuan, seperti yang kita rasakan pada saat ini. Peserta didikku dimanapun Anda berada, semoga selalu sehat, tetap semangat, dan tetap berpikir positif. Kali ini kita akan mengenal dan mempelajari kembali materi kita, yaitu Muhammadiyah, organisasi Muhammadiyah, dan permusyawaratan dalam Muhammadiyah. Muhammadiyah sebagai organisasi Islam yang berlandaskan kepada Al-Quran dan Sunnah, yang didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan pada tanggal 18 November 1912 atau bertepatan dengan 8 Zulhijjah 1330 Hijriah. Berarti Muhammadiyah secara Masehi sudah 108 tahun menyinari kita. Muhammadiyah sebagai organisasi memiliki bentuk dari bagaimana permusyawaratannya, bagaimana organisasinya, sehingga bisa bertahan hingga 100 tahun lebih. Muhammadiyah telah menyinari hampir 110 tahun. Tepatnya 108 tahun. Berkembang pesat dari tahun ke tahun. Pastinya Muhammadiyah besar karena berwujud organisasi. Lalu, apa sebenarnya yang dimaksud dengan organisasi? Apa unsur-unsurnya? Dan apa fungsi dari sebuah organisasi? Oke. Sebelum kita lanjut kepada permusyawaratan dalam organisasi Muhammadiyah, alangkah baiknya kita tahu dulu apa itu organisasi. Organisasi adalah sebuah wadah atau tempat berkumpulnya sekelompok orang yang bekerja sama secara rasional dan sistematis. Artinya, Muhammadiyah memiliki tujuan-tujuan kerjasama, dan pastinya ada kuantitas dan kualitas dari pertemuan dan perkumpulan itu. Organisasi memiliki unsur-unsur sebagai berikut. Yang pertama, memiliki sekelompok orang. Kedua, pastinya punya tujuan kenapa terbentuknya organisasi itu. Ketiga, adanya kerjasama. Yang keempat, ada struktur organisasi. Dan yang kelima, pastinya ada pembagian tugas. Muhammadiyah sebagai organisasi yang sempurna akan kelengkapan itu, pastinya menyebabkan Muhammadiyah makin berkembang. Muhammadiyah adalah sebuah organisasi yang sempurna secara kelengkapannya. Ada sekelompok orang atau sebagai sumber daya manusia di dalamnya, ada tujuan, ada pemahaman-pemahaman, ada pembagian tugas, dan pastinya ada struktur organisasi. Organisasi berfungsi sebagai alat untuk mencapai tujuan bersama yang telah dicita-citakan. Artinya, organisasi terbentuk memudahkan manusia
dalam melakukan kegiatan-kegiatan sehingga tercapai apa tujuan dan cita-cita itu. Organisasi Muhammadiyah. Muhammadiyah adalah gerakan Islam yang berlandaskan Al-Quran dan Sunnah, melaksanakan dakwah amar ma'ruf nahi mungkar, guna menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam sehingga terwujud masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Secara bahasa, Muhammadiyah adalah pengikut Nabi Muhammad. Hal-hal mendasar dari Muhammadiyah sebagai organisasi tercantum dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Muhammadiyah. Dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, mulai dari nama, kedudukan, hingga pembubaran organisasi Muhammadiyah, semua tertuang dalam ADART atau anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Muhammadiyah tersebut. Lalu kita akan lanjut dengan keanggotaan. Kenapa dalam sebuah organisasi keanggotaan Muhammadiyah atau keanggotaan dalam organisasi sangatlah penting? Karena itu merupakan sumber daya manusia yang terdapat dalam organisasi. Keanggotaan Muhammadiyah diatur dalam anggaran dasar rumah tangga Muhammadiyah. Anggaran dasar Muhammadiyah bab ke-6 pasal 8 tentang anggota serta hak dan kewajiban. Di sana tertulis bahwa anggota Muhammadiyah terdiri dari 3 macam. Yang pertama, siapa saja yang termasuk dalam anggota Muhammadiyah? 1. Anggota biasa. Siapa itu anggota biasa? Ialah warga negara Indonesia yang beragama Islam. Yang kedua, anggota luar biasa. Siapa dia? Orang Islam tetapi bukan warga negara Republik Indonesia. Dan yang ketiga, anggota kehormatan. Ialah perorangan yang beragama Islam tapi berjasa terhadap Muhammadiyah karena kewibawaannya atau keahliannya serta kemampuannya dan menyebabkan dia sangat berjasa membantu Muhammadiyah. Selanjutnya, dalam anggaran rumah tangga pasal 4 disebutkan lebih jelasnya tentang keanggotaan. 1. Anggota yang disebut dengan anggota biasa harus memenuhi persyaratan, yaitu warga negara Republik Indonesia, laki-laki atau perempuan, berusia 17 tahun atau telah menikah, menyetujui maksud dan tujuan Muhammadiyah, bersedia mendukung dan melaksanakan usaha-usaha Muhammadiyah, serta mendaftarkan diri sebagai anggota Muhammadiyah. Lalu yang kedua, Muhammadiyah memiliki anggota luar biasa. Anggota luar biasa ialah seorang yang bukan warga negara Republik Indonesia, namun dia beragama Islam dengan maksud dan tujuan Muhammadiyah dia mendukung, maka dia mendukung juga amal usaha Muhammadiyah di dalamnya, maka itu termasuk dalam anggota luar biasa. Yang ketiga, anggota kehormatan. Ialah seorang yang beragama Islam, kemudian dia berjasa kepada Muhammadiyah, dia tahu dengan tugas dan fungsi Muhammadiyah, kemudian dia berwibawa dan keahliannya juga sangat berjasa kepada Muhammadiyah. Keanggotaan Muhammadiyah secara resmi
ditunjukkan dengan kartu nomor baku Muhammadiyah atau yang dikenal dengan NBM. Namun tidak berlaku mutlak karena meskipun belum memiliki nomor baku Muhammadiyah, tetap diperbolehkan aktif di Muhammadiyah. Selanjutnya, kita akan membahas tentang kepemimpinan dan struktur organisasi Muhammadiyah. Dalam organisasi ada dua corak kepemimpinan yang biasanya dijalankan, yaitu individual dan kolektif kolegial. Apa bedanya? Kepemimpinan tunggal artinya semua tanggung jawab, kewenangan, organisasi hanya terletak pada satu orang saja. Itu disebut dengan kepemimpinan tunggal. Sedangkan kepemimpinan kolektif dan kolegial artinya tanggung jawab, kewenangan dibagi bersama dalam satu kelompok kepemimpinan. Di Muhammadiyah memperlakukan kepemimpinan kolektif dan kolegial, bukan kepemimpinan tunggal. Meskipun di tingkat pusat, Muhammadiyah dipimpin oleh seorang ketua umum. Namun, dalam pengambilan keputusan organisasi harus melalui mekanisme musyawarah yang melibatkan jajaran pimpinan-pimpinan yang ada dalam Muhammadiyah. Tidak bisa diputuskan sendiri karena Muhammadiyah menggunakan kepemimpinan kolektif kolegial tersebut. Keputusan tidak boleh diambil berdasarkan pertimbangan diri sendiri, keputusan sendiri, karena semuanya berhak dan punya wewenang untuk bermusyawarah dan memutuskan satu keputusan. Secara struktur organisasi, Muhammadiyah disebutkan dalam Anggaran Dasar Muhammadiyah bab 5 tentang susunan dan penetapan organisasi. Pasal 9. Susunan organisasi dan anggaran rumah tangga. Pasal 5 hingga pasal 9. Dalam pasal tersebut, struktur organisasi Muhammadiyah terdiri dari: yang pertama adalah ranting, yang kedua cabang, yang ketiga daerah, yang keempat wilayah, dan yang kelima pusat. Kita ulangi, yang pertama adalah ranting, cabang, daerah, wilayah, dan pusat. Ranting, kesatuan anggota dalam satu tempat minimal 15 orang, maka bisalah terbentuk ranting. Lalu apa itu cabang? Cabang merupakan kesatuan ranting yang terdapat dalam satu tempat atau wilayah atau daerah yang sekurang-kurangnya ada 3 ranting, maka dapatlah terbentuk cabang. Lalu daerah apa? Daerah merupakan kesatuan cabang dalam satu kota dan kabupaten yang terdiri dari 3 cabang minimal, lebih diperbolehkan. Selanjutnya ada wilayah. Wilayah itu apa? Wilayah Muhammadiyah atau kesatuan kepemimpinan dalam Muhammadiyah, wilayah kesatuan daerah dalam satu provinsi yang terdiri dari sekurang-kurangnya ada 3 daerah. Dan yang terakhir adalah pusat. Siapa itu pusat? Apa itu pusat? Kesatuan wilayah dalam negara Republik Indonesia, strukturnya itu terdiri dari beberapa wilayah yang tergabung di dalamnya. Maka ada pimpinan pusat di dalamnya. Lalu bagaimana cara penamaan nama-namanya? Kalau kita di Indonesia misalnya namanya presiden, kalau di wilayah namanya gubernur, kalau daerah namanya adalah wali kota atau bupati. Kalau di Muhammadiyah
siapa saja yang nama-namanya? Untuk Muhammadiyah di tingkat ranting, namanya adalah pimpinan ranting. Kedua adalah cabang, pimpinan cabang Muhammadiyah. Ada lagi yang ketiga, PDM, pimpinan daerah Muhammadiyah, pimpinan wilayah Muhammadiyah, dan pimpinan pusat Muhammadiyah. Di sini Bu Dona jelaskan kembali, kalau struktur organisasi ada dua. Yang pertama adalah struktur organisasi secara vertikal dan struktur organisasi secara horizontal. Kalau secara vertikal adalah organisasi strukturnya diatur, diurutkan seperti pusat, wilayah, daerah, cabang, ranting. Sedangkan struktur organisasi Muhammadiyah secara horizontal adanya majelis-majelis atau bagian-bagian. Kalau kita membahas tentang permusyawaratan Muhammadiyah, apa saja itu? Jadi Ibu Dona ingatkan lagi, kalau tadi ada pimpinan Muhammadiyah, pimpinan ranting, pimpinan cabang, pimpinan daerah, pimpinan wilayah, dan pimpinan pusat. Kalau struktur ada ranting, cabang, daerah, wilayah, pusat, dan terakhir kita masuk ke permusyawaratan dalam Muhammadiyah. Permusyawaratan Muhammadiyah juga akan mengikuti dengan struktur organisasi yang ada di Muhammadiyah pastinya. Kalau di Muhammadiyah tingkat ranting, nama permusyawaratannya adalah musyawarah ranting. Di tingkat cabang, nama permusyawaratannya adalah musyawarah cabang. Untuk daerah, musyawarah daerah. Untuk tingkat wilayah, musyawarah wilayah. Sedangkan untuk tingkat pusat namanya adalah Muktamar Muhammadiyah. Jelas bukan? Untuk ranting, cabang, daerah, wilayah, pusat itu nama-nama dari struktur organisasi. Sedangkan untuk pimpinan ranting, pimpinan cabang, pimpinan daerah, pimpinan wilayah, dan pimpinan pusat itu adalah nama pimpinan. Sedangkan permusyawaratan dalam Muhammadiyah yaitu musyawarah ranting, musyawarah cabang, musyawarah daerah, musyawarah wilayah, dan muktamar. Oke, terakhir kita akan lanjut ke bagaimana Muhammadiyah untuk masing-masing tingkatan ini. Masing-masing tingkatan secara kolektif kolegial disebut dengan jajaran pleno Muhammadiyah. Di tingkat pusat, pimpinan pusat Muhammadiyah, ketua disebut dengan ketua umum. Jadi kalau nama ketuanya, nama presidennya kalau di negara namanya presiden, kalau di nama Muhammadiyah adalah ketua umum. Ketua umum dibantu oleh sekretaris umum dan bendahara. Dan jajaran pimpinan Muhammadiyah lainnya yang disebut adalah ketua bidang. Jadi di Muhammadiyah itu ketuanya banyak. Yang pertama adalah ketua umum, artinya ketua semua dari bidang-bidang tersebut, semuanya dia yang mencakup ketua umum. Lalu masing-masing ketua, sekretaris itu memiliki banyak personilnya. Ada ketua umum, ketua bidang ini, ketua bidang. Dan bidang-bidang itu akan kita bahas di sesi kedua tentang permusyawaratan dalam Muhammadiyah serta bagaimana pimpinan serta pembagian tugasnya. Anak-anakku sekalian, tadi sudah dijelaskan bagaimana Muhammadiyah secara singkat, bagaimana organisasi Muhammadiyah, dan yang paling penting kita sudah bisa membedakan mana yang pimpinan, mana yang struktur, dan mana yang permusyawaratan dalam Muhammadiyah. Jangan sampai ketukar ataupun jangan sampai lupa ya.
Untuk selanjutnya kita masuk di sesi kedua. Insya Allah lain waktu kita akan bertemu kembali dalam pendidikan kemuhammadiyahan. Saya Ibu Fitri Medona SPDI undur diri. Nun wal qalami wa ma yasurun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.